وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, seluruh konco sama jemaah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Saya kemarin dalam 2 hari PP dari sini sampai Banyuwangi, Jember, kemudian Lumajang, lalu balik lagi. Ada beberapa pelajaran yang saya ambil. Pelajaran itu adalah kenapa kalau pekan lalu kita bicara tentang pentingnya iklan di dalam produk-produk yang kita tawarkan, pentingnya iklan di dalam memastikan bahwa umat atau masyarakat mengenal apa yang hendak kita tawarkan. Maka kemarin saya kasih contoh misalnya produk Nyesnya Mas Henry yang juga tetap iklan meskipun sudah dikenal. Saya contohkan tentang McD, KFC, maka meskipun sudah dikenal tetap iklan terus. Saya juga contohkan tentang beberapa Coca-Cola atau apapun ya, yang iklan terus. Bahkan ketika itu sudah dikenal, bahkan ketika sudah disenangi oleh masyarakat, tetap iklan. Nah, kemarin kita juga sudah kaitkan itu dengan betapa iklan tentang akhirat, betapa iklan tentang pentingnya Allah yang tidak kelihatan. Nah, kali ini saya ingin ngajak sampean untuk juga melihat fenomena dalam perjalanan saya dari sini kemudian ke Lumajang ini lagi. Sampean tahu sendiri ya, di sepanjang daerah Tapal Kuda itu kan, baik di jalan kampung maupun jalan nasional kan banyak apa? Sumbangan jalan. Sumbangan apa Mas Rami? Oh, itu Cak Sulaiman ya? Nah, dari fenomena itu coba hampir di setiap 300-500 meter ada. Coba kita berpikir sekarang, baik masjidnya ada di pinggir jalan, kelihatan memang sedang bangun masjid, atau hanya tulisan bahwa itu akan bangun masjid, entah masjidnya di sebelah mana. Sudah pun begitu kan, cara promosikan itu kan pakai bahasa yang hanya Mbak Ratna yang tahu. Iya tahu. Nah, atau Bu Heru, Mbak Ratna yang tahu. Mas Andi, siapa lagi sih? Mas Agus, nanti ngomong terus. Mana udah di sini? Mas Agus. Nah, selain tidak ngerti bahasanya, pasti akan disampaikan gini, bila mengganggu perjalanan Bapak Ibu. Kira-kira sama terganggu nggak? Maaf itu kan kalau nggak sengaja ya. Kalau disengaja, nah terlepas dari ganggu dan tidak, fenomena itu gini loh. Seandainya di satu desanya Mas Malik di situ, desanya Meronggot, Betet. Jeneng desa Betet sampai Meronggot itu apa? Apa nggak ada nama lain? Misalnya Sumber Sari, apa misalnya Prima Jaya,
sumber mulya kayak bentet itu piye di situ. Kata anu bentet ning ngeronggot kata maling sing ngeronggot. Oh dadi ngeronggot itu singkatan. Oh wis nganjuk iku mangan karo munjuk, ngeronggot ngerong karo anggo. Jadi singkatan kabeh. Malik singkatan apa? Pangan mbek mendelik. Anggaplah di desanya Mas Malik ada 700 orang atau 700 kakak Malik. Mampu nggak bangun masjid? Kalau dimintai 1 juta saja, 700 juta terbangun kok. Kalaupun 1 juta nggak langsung cash, cicil misalnya 100.000 per bulan setahun selesai tanpa harus minta-minta kok. Yang lewat di jalan itu muslim semua atau non muslim juga? Tidak ada sih larangan hukum positif untuk itu. Saya tidak menyoroti yang sedang minta-minta di situ, tapi menyoroti semua masyarakat muslim ini loh. Kenapa? Kenapa harus ada begitu? Pertama itu tentang oke lah kita setujui bangun masjid indah megah, silakan yu'ammiru masajidallah. Tetapi yang kedua kemudian kita ini harus melihat seberapa korelasi itu dengan orang terganggu. Oh masjid itu harusnya bermanfaat untuk umat kok. Saya senang dengan masjid-masjid yang ada di pesisir pantai utara itu. Tidak ada di Jalan Nasional Utara. Tidak ada orang nyegat di jalan, ada yang lain. Tidak ada. Tapi masjidnya bagus-bagus dan pelayannya bagus-bagus, indah-indah. Pokoknya daerah mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, iya tak? Probolinggo saya nggak ada, sampai Pasuruan kan itu bagus-bagus, pokoknya panjang sebelah kiri terutama, sebelah kanan juga begitu. Gratis, toiletnya bagus-bagus, buka 24 jam, nggak ada sambil minta-minta. Kenapa sini bisa, kenapa sana nggak bisa? Gitu loh. Jadi ada yang saya kritisi, tapi ada yang saya juga apresiasi. Artinya kalau mau dan mampu, sebenarnya orang. Nah kenapa itu tidak? Ya itu tadi, karena iklan akhirat belum masuk betul. Makanya tadi siang waktu kajian tafsir hadis, babnya lah masuk di bab tanda-tanda kiamat. Nah di tanda kiamat itu, kejadian kiamat itu nanti orang akan dimatikan semua dalam trompet Israel tadi tiup sampai 3 kali. Nah ketika trompet ditiup yang ketiga, di mana seluruh nyawa kembali kepada jasadnya masing-masing, itu ketika itu si Nabi Muhammad kan dibangkitkan pertama kali ya, seluruh manusia itu. Terus tanya sama Jibril, ini hari apa tadi? Ini hari apa? Lalu dijawab sama Jibril, ini adalah hari penuh keluh kesah, di mana semua orang akan panik dan berkeluh kesah. Semua orang, tidak peduli mau ulama, mau sekjen PBB, mau presiden, mandor, pedagang, bengkel, apapun semua panik karena akan ditanya masing-masing perilakunya setiap detail. Loh sekarang kita tidak ada yang panik dulu, tidak ada, sedikit sekali yang mikir, sedikit sekali yang mikir itu, sedikit yang khawatir bahwa di sana nanti akan yahzanun, yakhafun wa yahzanun, takut dan penuh kesedihan, khawatir. Sekarang tidak ada yang khawatir. Kenapa? Karena kayak sudah dijamin tuh.
Padahal akan begitu dihancurkan semua, gitu. Lalu dibangkitkan lagi. Kata Nabi Nabi Muhammad ditanya sama seorang sahabat, bagaimana dengan umat engkau ya Rasul? Nabi Muhammad menghela nafas. Ini pertanyaan berat. Umatku nanti akan dibangkitkan dalam 12 bentuk. Tadi hadisnya kita baru bahas di 2 bentuk pertama. Akan dibangkitkan dalam 2 bentuk. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk seperti babi hutan. Orang yang dibentuk dalam babi hutan adalah orang yang suka melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah sekarang coba. Padahal itu umatku loh. Kata Nabi umatku berarti apa? Umat Islam. Dan akan digiring ke neraka jahanam. Berarti bahkan umat Islam sendiri pun itu tidak aman dari ancaman siksa. Jadi jangan mau sama diri ini bobokkan seolah-olah harus pasti Islam nanti pasti masuk surga. Jangan khawatir, santai aja hidup itu, jalani yang ringan-ringan saja. Itulah, itu Nabi Muhammad. Lalu ada juga yang dibangkitkan nanti yang kedua adalah tanpa kepala dan tanpa kaki, tanpa tangan dan tanpa kaki. Adalah orang yang suka membuat atau menyakiti tetangga. Jadi apa? Orang yang suka menyakiti tetangga. Orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejahatannya. Bayangkan. Itu baru 2. Loh, nanti banyak itu. Kita akan lanjutkan sampai 12. Berarti dahsyatnya kiamat saat itu. Dahsyatnya kiamat saat itu kemarin sudah kita bahas. Bahkan orang yang menyusui itu loh dilepaskan, dibuang anaknya. Saking dahsyatnya. Pada saat gempa Aceh itu, pada saat gempa Aceh, saya kan ke sana tuh. 1 minggu setelah tsunami Aceh itu kan gempa-gempa susulan masih sering terjadi. Nah, kami para relawan internasional itu kan ditempatkan di bekas-bekas hotel yang masih tersisa. Tapi ya gitu, horor banget karena sini hotel yang masih tersisa separuhnya sudah lumpuh dan di bawahnya itu masih banyak mayat-mayat. Jadi kita itu seolah tidur bersama bau apa. Nah, itu harus memang pertama kesana itu udah di train dulu, nanti kalau ada gempa begini gitu. Nah, kita di lantai 2 itu udah dikasih tahu. Saya itu maghrib setelah kita survei tentang kebutuhan para survivor, para penyintas itu, balik itu mandi kita. Nah, pas mandi gempa. Nah, gempa itu kalau cuma skala 4 skala Richter, itu paling sama mungkin. Tapi kalau sudah di atas 6 skala Richter, 5 aja. Kan kita aturannya kalau gempa sama langsung ke tanah lapang. Nah, di tanah lapang di jalan itu sama pasti jatuh karena goyang. Maka di dalam Al-Qur'an ini disebutkan, semua orang akan seperti orang mabuk padahal tidak mabuk. Saking dahsyatnya gempa. Saking dahsyatnya. Kenapa? Karena saat itu bahkan kal jibalul inilmam wal jibalul, gunung-gunung itu dihancurkan, nanti akan rata semua, tidak ada kelihatan tinggi maupun pendek. Lah, kejadian seperti itu kok nggak ada yang khawatir? Padahal seluruh tanda kiamat hampir semuanya sudah muncul yang dinubuahkan Rasulullah itu. Termasuk 4 tanda kiamat di mana nanti Islam itu akan tersisa papan namanya saja, kata Nabi. Nanti Quran itu akan tersisa darsuhu saja, atau bacaan dan dipelajari hafal-hafalan saja. Nanti kemudian juga akan timbul fitnah dari para ulama, kata Nabi ini. Kan sangat ini sekali. Dan juga yang keempat apa? Apa? Hah?
Masjid dibangun hebat-hebat, indah-indah, tapi kosong dari zikir. Nah ini yang saya bahas tadi itu. Masjid dibangun indah, seolah-olah hebat, makmur, ramai, tapi kosong dari zikir. Tidak ada orang takut Allah di sana, tidak ada orang tobat, tidak ada orang berwirid. Jadi kosong, artinya apa? Megah, tapi kalau sholat subuh nggak sampai satu. So, makanya sampai ada anekdot gini. Kalau mau lihat umat Islam, lihatlah pas Jumatan atau pas hari raya. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah pas subuh atau pas tahajud. Makanya ini saya tadi awali itu, iya Pak Gun, sampai kadang malu gitu. Sampai meminta-minta untuk mempermegah masjid, tapi begitu masjid apa? Jadi Rasulullah pertama yang dibangun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu masjid memang. Tapi jangan bayangkan masjid enggak ada. Jadi begitu datang, ontanya Rasulullah menentukan di mana Rasulullah harus apa? Menginap itu, maka di sekitar situ kemudian berjalan lagi menentukan di mana letak apa? Masjidnya. Di masjid itu ya langsung, misalnya kotak gitu, di sana barat, sini kasih batu, di sana kasih batu, pojok sana batu, sudah seret, itu masjid sudah. Jadi masjid pertama Rasulullah nggak pakai atap, dia langsung berlantaikan apa? Pasir itu. Makanya Rasulullah setiap kali ini dari ruku itu dari sujud itu mesti bangun dari sujud itu mesti apa? Bongkar pasir. Dan itu berjalan bertahun, kemudian dikasih tatanan apa ini batu keliling, tapi tetap nggak pakai atap. Makanya ada seorang Arab Badui yang dulu datang terus kencing di situ. Itu kencing di masjid itu ya jangan salahkan Badui. Kenapa? Karena siapa kira bahwa itu adalah tempat ibadah? Tak ada yang tahu. Saking sederhananya. Kemudian ditambahi lagi, baru kemudian dikasih atap pelepah kurma. Karena tahu pelepah kurma itu ya kayak kelapa itu loh, daun-daun kelapa yang ditata. Ya bocor sama karena rumah Rasulullah pun begitu. Tapi jangan tanya berapa banyak orang yang masuk Islam di sana, jangan tanya betapa khusyuk ketika beribadah di sana, jangan tanya betapa giroh dakwah dan perjuangan di sana, jangan tanya berapa. Kenapa? Ada yang namanya Ahlus Suffah tuh. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah, kerjaan, harta bendanya hanya untuk tinggal di masjid itu, hanya untuk menunggu Rasulullah mendapatkan wahyu. Sekitar 60-70 orang namanya Ahlus Suffah. Jangan tanya tentang betapa giroh tarbiyah di situ. Nah, itu yang disebut yu'ammiru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid. Kalau sekarang disebut takmir. Itu adalah orang-orang yang yu'ammiru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid. Gitu loh. Nah, ini belum lagi begitu masjid sudah jadi, ketika proses apa ini membangun masjid tadi sudah dilawan dengan mengorbankan citra Islam loh. Sudah pun begitu jadi. Jarang yang mau sujud tahajud di sana. Nah, itu yang menjadi tanda kiamat tadi. Nah, kenapa orang satu desa itu tidak mau tuh, kenapa? Iya. Insya Allah kalau di daerah Lamongan hampir tidak ada itu orang apa minta itu. Kenapa? Padahal dari sisi ekonomi hampir sama juga. Kenapa? Di Lombok ada? Ada kayaknya. 1-2. Ada di Lombok? Ah, itu mantuk ini enggak nih. Yang bener yang sana kayaknya itu. Kenapa? Ini kritik bukan dalam arti menghina atau mencaci, tapi kenapa? Karena saya bandingkan kalau di daerah Pantai Utara itu dari Banyuwangi hampir tidak ada. Ya tahu Nabi? Tidak ada Nabi ya? Yang Pantai Utara ada? Nah iya. Nah iya. Ya, jadi
Kadang-kadang masih ada, tapi ya itulah. Nah maka kita bandingkan. Kenapa? Karena gini. Tadi saya bilang sama ibu-ibu. Kenapa? Karena kita belum menganggap benar-benar serius ancaman dahsyatnya kiamat dan betapa hebatnya pertanggungjawaban di akhirat itu. Sekarang misalnya ibu-ibu ini ada anak sampean atau istri atau suami sampean periksa ke Pentamedika atau Wangayos itu. Terus sama dokter dibilang gini, Mas, ini harus segera operasi. Kalau enggak operasi ini takutnya menjalar jadi kanker enggak sampai 45 hari. Wassalam. Nah dokter memberi, khusus pakai apa? Hasil lab. Oh iya Bu, nah hasil lab. Ini nanti hasil lab ini nggak tahu padahal dia juga. Katanya ini harus kanker, harus operasi. Harus operasi. Biaya berapa dok? Ya kalau yang paket ini ya sekitar 40 juta, tapi kalau yang ini 80 juta. Biaya nggak ada paket. Ya kan? Ada. Untuk sembuh itulah ada tingkatan paket. Mau sembuh beneran atau sembuh separuh atau sembuh seperempat. Nah, begitu diberitahu 45 juta paket paling hemat, sampean yang paling miskin sekalipun itu sudah muter otak gimana caranya agar 45 juta terpenuhi. Sembuh caranya, tadi tanya Pak Subur, misalnya, ya jangan sampai ya, misalnya anak sampean yang paling gede sakit, terus divonis dokter kena kanker otak sehingga otaknya begitu, kemudian harus operasi 45 juta. Pak Subur sekarang di sakunya tidak ada 45 juta, adanya 100 juta misalnya. Tidak ada, tidak ada 40 juta, adanya berapa? Mantap. Adanya ternyata apa? 10.000. Pak Subur saya tanya, gimana Pak Subur? Saya akan carikan bos. Bahkan seandainya di tangannya Mbak Jizas ada 10.000 pun, dia akan cari gimana agar terpenuhi 45 juta. Bukun juga saya tanya, gimana Bukun seandainya? Akan kita carikan. Karena apa? Penyakitnya terasa, dokternya kelihatan, analisisnya kedengeran, nyata, cari, dan banyak hampir semua sembuh caranya mesti dapat. Nah saya sekarang misalnya saya ini dokter tentang penyakit hati sampean. Saya sampaikan dalam Al-Quran, kalau sampean begini, termasuk idza qamu lis-sholati qamu kusala. Kalau sampean itu misalnya simptomnya atau gejalanya itu ketika sholat itu sholat dengan sambil malas, berarti itu ada penyakit munafik dalam hatimu. Kata Nabi loh, kata Allah loh. Pak kalau munafik ini nggak segera dioperasi, mati neraka. Fitarkil asfali minan nar. Dan pada waktu itu matinya sewaktu-waktu, bisa nanti malam, bisa besok. Segera operasi. Operasinya gimana? As-sodaqatu tadfa'ul balak. Sodako itu bisa menghilangkan balak-balak seperti itu. Sodako itu operasinya 45 juta. Sampean delek agak? Karena sampean nggak percaya dokter gelo, padahal gelo. Penyakitnya nggak kerasa, ancamannya masih nanti. Jadi 45 juta nggak dicari. Padahal siapa yang tahu kematian seseorang? Tak tahu. Kalau dokter masih mending tadi, ini kalau enggak 3 bulan masih ada sisa waktu. Lah kalau yang namanya kiamat sugro, matinya seseorang, itu bisa nanti malam, bisa besok kok. Kenapa? Ayo, kenapa sama enggak segera nyari ketika sampean saya bilang begitu? Hah? Ya karena selain merasa ada waktu, sampean juga nggak terlalu percaya akan akhirat, akan ancaman itu, gitu loh. Ya teman-teman. Jangankan kok penyakit, misalnya si anaknya Mbak Dian yang paling gede, ini setelah lulus ini ada orang datang maklar jabatan, ini bisa langsung masuk pegawai negeri, tapi bayar 250 juta. Taman bayar nggak?
Jujur aja ruwet-ruwet. Jujur. Angel. Pertanyaannya dipersulit. Coba. Yang manusia normal coba. Ayo, yang kepengen anaknya pegawai negeri. Dibayar nggak? Bayar. Sekarang aja untuk jabatan pegawai negeri itu rata-rata pokoknya berapa itu? Ya kan? Untuk penegak hukum itu, ya kan? Ada yang sampai 1 M kok. Kemarin ada dulu mantan staf saya, murid saya juga. Sekarang anaknya sekolah administrasi negara atau apa gitu loh. Dan untuk nanti itu langsung ikatan jabatan dinas. Bayarnya 600 juta. Dibayar kok. 600 juta. Nanti setelah itu jadi pegawai negeri. Golongan pertama paling gajinya 2,5. 2,5 untuk 600 juta harus berapa tahun? Berapa bulan? Berapa tahun, Mas Hendy? 40 tahun. Kan 1 tahun baru dapat 25 juta. Ya kan? 25 juta plus 2, ya kan? 25 juta lah taruhlah. 25 juta itu pun nggak makan belas selama setahun. Lah 2,5 ditabung. Dulu ya kan? 25 juta setahun. Berarti 10 tahun baru 250 juta. 30 tahun baru 700. Berarti 30 tahun nggak makan baru dibayar. Jadi pegawai negeri. Gitu loh dibayar Mas. Lah sampean ditawari oleh Allah surga. Gak sampai 250 juta. Surganya juga nanti akan jauh lebih besar daripada pegawai negeri. Kok gak gelem bayar 200 juta sampean? Kenapa? Karena iming-iming surganya nggak kelihatan, sampean juga nggak nganggap saya sales beneran. Padahal dokter cum laude lagi-lagi. Baleni lagi kapok. Dulu ya toh, karena Quran ini masih sampean anggap sebagai apa? Fiktif. Nah ini, makanya perlu penekanan iklan-iklan tadi, Pak. Saya yakin kalau ini sudah masuk betul baik ancaman neraka maupun iming-iming surga, tidak ada orang ngemis di jalan untuk masjid. Semua akan berlomba-lomba untuk bayar biar masjid berdiri, biar penyakit angkernya hilang, bayar biar masjid berdiri, biar dia juga dapat jabatan ahlul jannah. Berarti kita ini yang memang yartabi. Apa? Masih ragu? Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kamu tertipu oleh angan-angan kosong. Gharratkumul ghurur, tertipu oleh angan-angan kosong. Padahal dulur, sehebat-hebatnya ancaman dokter tadi, ujung-ujungnya kalaupun sampean nggak bayar untuk operasi, si anak atau si keluarga sampean jadinya apa? Mati toh? Ujungnya apa? Mati. Padahal kalau mati biasanya setelah mati sakit kanker gitu, biasanya ucapan selamatnya rest in peace. Sekarang kamu sudah tidak sakit lagi. Berarti kan enak. Ya kan? Kan gitu biasanya. Sekarang kamu sudah tidak sakit lagi. Damailah di sisi Tuhan, rest in peace. Gitu biasanya teman. Berarti sudah tidak sakit lagi, damai. Enak enggak ini? Sama kok enggak ada yang gelem. Sesakit-sakitnya, sehebat-hebatnya ancaman dokter, ujung-ujungnya mati. Tapi sampean takut. Nah ini ancamannya adalah neraka yang bahkan tidak pakai mati, hidup selamanya dalam siksa. Kok enggak takut? Nah gitu loh. Makanya orang nggak logis. Demikian pula tadi itu iming-iming jabatan pegawai negeri sampean tak bahkan ada yang 1 miliar. 1 miliar. Bahkan kalau misalnya sekolah dokter itu minimal 1 M. Apalagi kalau sudah spesialis, sampean harus deposit lagi 1 sampai 2 M itu. Padahal nanti kalau dokter spesialis, sampean ya begitu-begitu aja, paling banter mobilnya Pajero. Ya kan? Pak Subur nggak pakai dokter pun sudah Pajero. Kan? Padahal yang diiming-iming Allah di dalam surga itu arduhas samawati wal
Gak berani. Kenapa tuh loh? Nah ini ayo kita pertanyakan dalam diri masing-masing. Saya rasa kajian kita cukup singkat segitu aja. Untuk mengulik kembali rasa iman kita itu, sebenarnya kita ada pada level mana keimanan kita, rasanya itu seperti apa. Kita ini sebenarnya seyakin apa sih tentang akhirat itu. Kita sebenarnya seyakin apa tentang penyakit dalam diri kita, sedanger apa, sedoruri apa. Nah itu tadi, seandainya ada keluarga sampean dibilang sama dokter, oh simptom seperti ini itu gejalanya kanker apa, serviks. Ini kalau nggak dioperasi bahaya. Ini bisa merambat kemana-mana. Dalam 1 bulan akan merambat ke kandungan, dalam 1 bulan akan merambat ke otak. Kalau sudah ke otak begini-begini, takut saya. Maka apapun dijual biar sehat. Tapi kenapa ketika saya bilang bahwa kalau ada penyakit nifak dalam hati sampean, kalau nggak segera dioperasi dengan berkorban jiwa, raga, tenaga, itu nanti bisa merambat kepada keimanan. Kalau sampai mati dalam keadaan seperti itu, akan dapat siksaan zaman Allah di akhirat nanti. Kok nggak takut? Kok nggak segera berbenah? Demikian pula iming-iming tadi. Kalau sampean mau bayar 600 juta langsung ikatan dinas, kalau bayar 1 miliar sampean akan jadi ini. Iming-iming itu dicari, jual apapun untuk itu. Tapi begitu iming-iming sampean kalau bersedekah seperti ini, kalau sampean sholat seperti ini, sampean akan dapat derajat tinggi ahlul jannah. Kok nggak terpicu? Nah, yang paling tahu sampean sendiri, ya. Jadi dalam menakar terhadap ayat-ayat Allah tadi, yang paling tahu kita sendiri. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Iya, saya sampai tadi pagi ditanya gini. Simpel aja, ini berapa orang coba? Ini berapa orang? Ada 50 ini? Ada ya? Ada 50. Yang laki ini sekitar berapa? 40 atau 50. Ada 100 orang misalnya. 100 orang ini semuanya kena penyakit misalnya. Penyakit hati. Wes karena dokternya dermawan, enggak usah 40 juta wes. Ya kan? Untuk menghilangkan hubudunnya, ingat loh ya. Penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman kata Nabi itu 2 apa? Penyakit wahan yang berisikan 2 apa? Cinta dunia dan takut. Siapa yang gak gitu ini? Ayo. Siapa ini yang dari 100 orang gak gitu? Siapa yang gak takut mati angkat tangan? Siapa yang gak suka Pajero angkat tangan? Nah, berarti zaman kan kena penyakit semua nih. Operasi. Wes gak larang-larang 10 jutaan aja. Kalau 100 orang ini 10 jutaan terkumpul berapa? 1 M toh? 1 masjid sudah berdiri. Simpel. Nggak punya uang saya Gus. Allah. Siapa ini misalnya? Putri. Nah ini Putri Saken, Mawi. Misalnya kamu terus bilang sama bapakmu, Pak, Mbok, aku lo oleh panggilan kuliah. Dondi. Di sinilah yang terkenal misalnya. Tapi UKT-nya pertama ini 10 juta. Oh ya wis nak tak delek-delekno. Delek bapakmu. Ya toh? Atau bapak-bapak sama yang masih di sini masih rumahnya pun masih kontrak itu loh. Kalau anaknya demi masa depan anaknya cari sampean. Nah, gitu loh Pak Sibur.
untuk menakar diri kita. Tapi begitu nanti, Gus Glory ini mau bangun madrasah aliyah sanawiyah, insya Allah kita mulai bulan ini. Ini sekitar butuh untuk bangunan 10 lokal. 10 lokal ya Pak Mul ya? Ya kata Gus, berapa Pak Mul kira-kira? Ya antara 750 1 juta lah, 1 M lah Gus, untuk bangunan sederhana 10 lokal 2 lantai. Ayo sekarang saya mau tanya sama teman. Siapa yang 10 jutaan? Ya Pak, kotak. Mana kopiah saya mana? Coba putarkan, isi berapa itu orang-orang? Bunyinya apa kira-kira? Kita ngaji berkali-kali, sampai kan kalau habis ngaji dari sini kan begitu iman meninggi ya kan? Faham, wah begitu iman memuncak. Begitu keluar di situ, di gerbang situ loh, kena angin laut. Kemana sampean? Ke laut. Nah, mumpung iman sampean masih meninggi di dalam ini, ayo Mas Mijan dikelilingkan. Kopiahnya sampean buka dibalik. Tapi baunya dikit dulu. Loh, Mas Ana mau cepet tuh. Soalnya mau langsung cepet. Saya sampaikan dengan senyum dulu. Itu untuk menakar sampean. Serius ini, serius. Iya Bu, kan itu. Semiskin-miskinnya kita, kalau ada ancaman gitu, anak berobat gitu. Kira-kira sama carikan nggak? Carikan loh. Iya. Tapi begitu kita ada ancaman neraka, kok nggak nyari serius itu. Nah ini yang ayo dipikirkan untuk diri kita masing-masing. Ada pertanyaan? Pak Luhur tanya. Biasanya pertanyaannya sulit. Saya tak senden dulu. Silakan Pak Luhur. Ayo Pak Luhur. Ayo. Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Amin. Kenapa kok selalu ada ancaman-ancaman? Oh ya. Diancam dengan neraka, dengan siksa, dengan kok ada yang manis-manis saja? Ya. Pak Subur, dokter itu punya 2 tugas, preventif dan kuratif ya. Dokter itu mesti gini. Misalnya gini, ada Pak Nur ke dokter. Begitu ya, saya dok ada keluhan ini loh, geger saya ini loh agak sakit. Diam jauh. Lalu didiagnosa. Oh Pak Luhur, ini sudah mulai ada osteoporosis. Sesuai dengan umur sampean yang makin memuda. Nah, maka obatnya ini. Tapi selalu begini. Kalau Pak Subur nanti pola hidupnya seperti ini, maka ini akan baik-baik saja. Tapi kalau Pak Subur pola hidupnya begini, ini nanti akan makin memburuk. Kan gitu? Sudah diberitahu, dokter sudah memberitahu gitu. Lalu Pak Subur masih misalnya, Mbak Jiza, diam. Ini saya juga diamkan dulu. Kalau sampean nanti, biasanya tulang itu apa pantangan makanannya? Kalau makan ini nanti linu gitu apa itu? Kambing. Kalau Pak Subur makan kambing, makan unta, makan gajah, ini nanti tulangnya akan makin propos. Ancaman enggak ini? Ancaman toh? Tapi kalau Pak Subur makannya bayam, sayur, apalagi kentang maka tulangnya akan kuat. Ini anggap ini iming-iming surga, satunya ancaman neraka. Sebenarnya sampean masuk surga dan neraka itu bukan karena Allah tidak sayang. Sampean sendiri yang tidak menyayangi diri sampean, kenapa tidak milih sayur? Justru di situ letak keadilan Tuhan dengan menyediakan 2 jalan, wahadainahun najdain. Kenapa? Karena kalau hanya diberikan surga,
padahal dia berbuat jelek, maka yang berbuat baik merasa nggak adil. Ngapain saya berbuat baik kalau jelek aja bisa masuk surga? Gitu loh. Maka orang punya dua pilihan itu sebenarnya. Maka kata Allah, falaqtahamal aqabah, kenapa kau nggak pilih jalan sayur-sayuran saja yang meskipun nggak enak tapi itu sehat? Sama, kenapa kamu nggak pilih tahajud saja yang meskipun berat tapi itu baik, tapi ngorok saja kamu? Kenapa kamu nggak mau sedekah yang meskipun itu berat tapi baik untuk kamu, tapi kamu simpan saja untuk kamu? Nah, jadi ada dua pilihan itu. Allah sudah memberikan sejak awal. Ini loh Quran. Ikuti, niscaya kamu akan baik. Tapi kemudian kita nggak ngikuti ini. Kan dalam surat Al-Imran kemarin ayat 23 25 itu sampai 25 kan disebutkan aslim. Fa in tawallau, ya kan? Maka sudah untuk kamu itu tugasmu hanyalah al-balagh, apa? Menyampaikan. Tapi fa in amanu, jika mereka beriman, maka itu adalah famanih tadau. Mereka mendapat, orang yang mendapat petunjuk. Sudah. Jadi gitu Pak. Jadi justru Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu dalam bentuk keadilan. Sudah diberitahu clue-nya, sudah diberitahu key-nya sejak awal. Manusia, bentuk kasih sayangku tak kasih tahu. Ini loh, pilih jalan ini supaya kamu ke surga. Jangan pilih jalan ini, itu setan, itu neraka. Sudah dikasih tahu gitu sama Allah. Ternyata malah ngikuti setan. Nah ketika ngikuti setan terus ngomong, wah berarti Tuhan ini nggak adil. Setan. Ketika sudah kemudian wis dikandani wis apa tulangnya wis kropos, saya mangan gajah. Mangan dinosaurus. Begitu kropos tulangnya brodol kabeh terus ngomong, wah dokter ini nggak jelas ngancam-ngancam. Enggak gitu konsepnya gitu. Atau sudah dikasih obat, Mbak Ratna. Ini obat ya, tolong diminum. Begitu diminum pahit. Apa nggak ada sih obat yang semanis madu, seenak rendang? Disuruh minum temulawak. Saya masih ingat ada dulu staf saya, dia lulusan Australia, sakit tuh, sudah sirosis. Lalu sama dokter udah terus sama teman-temannya disuruh itu loh Pak Subur, lalu ikan gabus direbus, ya kan? Terus direbus, terus diperas dia. Gak pakai apa-apa, mentah diperas, terus perasannya itu disuruh minum. Saya baru bayangkan saja. Nah itu diminum, itu gimana rasa pahit, gak enaknya. Jadi ikan gabus yang gak dipakai di apa-apa, direbus, itu udah amisnya kayak gimana ya kan? Lalu diangkat terus diremes, remesan dari itu airnya itu yang suruh minum. Nah tapi yang namanya pahit ya sama sampean gini, ayo berikan barang yang kamu cintai, gak enak toh? Itu kan remesan gabus itu. Tapi itu yang akan membuat kanker yang namanya wahan tadi hilang. Tapi banyak yang kamu bilang, enggak, banyak orang yang enggak mau. Jadi gitu. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada malam hari ini. Pakai itu untuk pedoman kita ya, bahwa kalau kita ingin selamat, maka kita harus benar-benar meyakini iming-iming Allah tadi dan menghindari ancaman Allah tadi. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Allah maafkan kita dalam surat al-mustaqim lah. Amin. Insyaallah, dan benar-benar ini alhamdulillah kita sudah punya izin untuk menyelenggarakan PKBM itu, di mana kita bisa membuat pembelajaran untuk orang-orang yang tidak lulus SMP, SD, atau SMA untuk semua umur. Kalau mau mengikuti itu bisa ya. Tadi Bukun kalau dulu baru S1 bisa lanjut S2. Sama dulu lulus apa Bu? Baru lulus apa dulu Baru?
SMP? Punya SMA? Nanti ikut Pokjar bikin SMA. Ya. Pak Subur dulu apa? SMA? SMA? SD? Apa SD itu? Sekolah teknik. Di mana itu? Berarti sarjana? Lah, Sekelas SMP. oh, tapi lulus. Ada ijazahnya masih. Kalau pakai bungkus pecel. Lulus ternyata Bu Subur, Pak Subur dulu SD ya. Sangat. Ya, nanti insya Allah itu terus kemudian kita juga insya Allah mudah-mudahan ya tahun depan sudah punya sanawiyah mudah-mudahan. Kita sedang proses itu, gedung juga insya Allah segera kita bangun untuk itu dan mudah-mudahan yang nggak kerasan jauh-jauh sekolah kita bisa menyediakan sekolah di sini. Ya Mas Hafid ya. Sekarang SMP toh? Kelas 6. Mudah-mudahan nanti punya sanawiyah di sini Mas Hafid ya. Bismillah. Nggih, wong sulusul kelas. Allahumma fil Allahumma qina bima ta'afina wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqana al-bala wa taqabbal minna. Rabbana wa la taj'alna qawman zalimin. Rabbana man faktabna ma syai'in rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana. Rabbana ij'alna muslimina laka wa mudhiratan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabita wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.